Mah bilang katanya ada support system dari teman dekat gitu ya. Artinya betul. menurut Mas itu sebagai transport itu penting banget kita membangun support system antar satu sama lain gitu ya, agar karena nggak bisa kayak kita mau melakukan apa-apa itu nggak bisa kita sendiri gitu, atau kayak kan tadi ikut di Kota BLK ya. Bogor. Itu tuh pemerintah organisasi komunitas atau apa? Aktif di organisasi komunitas juga. Ada. Perda Bogor. Di satu sisi memang ada kesenjangan di antara pria perempuan dan laki-laki di perda tersebut. Jadi secara ruang tuh merasa terbatasi. Aku sadar bahwa diskriminasi atau perilaku ketidakadilan terhadap kita komunitas itu nggak bisa nutup mata. Itu terjadi dan itu nyata adanya. Banyak orang, tapi sebelum itu lagi-lagi gue mau mengingatkan, jangan lupa dibantu subscribe, like, comment, and share videonya agar channel gue terus berkembang. Hai, welcome back to my channel Bayangan Hitam Official. Oke, di video kali ini menggapai harapan, mimpi, dan kebahagiaan melalui cahaya. Selalu ada cahaya di kegelapan, bayangan hitam. Cahaya kali ini adalah seorang transpuan di Bogor, pengusaha, wedding organizer, makeup artist juga. Pokoknya dia adalah salah satu kawan transpuan dewasa yang sukses dan merangkul kawan-kawan komunitas transpuan muda. Mau tahu siapa dia? Ini dia. Hai, nama aku Echa, dipanggil Echa Sinsui. Saya tinggal di Rangga Mekar, di Bogor Selatan, tepatnya di Desa Rangga Mekar. Di sini saya berusaha dan saya mempunyai usaha. Saya mempunyai usaha di sini, yaitu saya membuka event wedding organizer, dan saya juga suka menjahit baju kebaya, baju gaun, dan baju-baju untuk kebutuhan perempuan semua. Nah, di satu sisi keseharian saya, selain menjahit, juga saya bisa memasak, bersih-bersih rumah, juga saya bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk klien-klien saya. Misalnya ada yang konsultasi tentang wedding, ada juga konsultasi curhat mengenai harga-harga, dan juga curhat mengenai beberapa desain-desain baju. Itu saja, terima kasih. Ini dia cahaya kita kali ini. Hai. Kita santai aja ya, Mang. Ngobrolnya boleh sambil ngerokok, boleh sambil mina-mina, sambil apapun ya. Kita relax, kita buat sesantai mungkin obrolan kita. Karena sebenarnya cahaya ini adalah podcast untuk inspirasi baik di kawan-kawan bagaimana membangun mimpi, harapan, dan kebahagiaan melalui identitas kita transpuan gitu, yes. Kalau boleh tahu mau usaha dari kapan gitu? Saya membuka usaha itu sejak tahun 2008 di desa ini, di Rangga Mekar. Tepatnya saya ngontrak di belakang rumah ini. Nah, di situ saya membuka usaha karena mungkin ada dukungan juga dan support dari warga, dari teman-teman, dan juga dari warga sekitar. Nah, disitulah saya tertarik untuk awalnya itu membuka salon. Nah, setelah saya membuka salon, lalu beralihlah saya katanya memang membutuhkan untuk jasa perias. Nah, di situ saya mulai sedikit demi sedikit mengumpulkan biaya dan dana untuk modal. Misalnya awal kita, mereka itu membutuhkan dekorasi seperti tirai-tirai dan pernak-pernik untuk menghias dekorasi rumahan untuk tahap kecil ya. Nah, setelah itu ada lagi ide katanya kenapa nggak buka restoran juga, otomatis kan kita harus butuh modal untuk baju, untuk kostum-kostum dan lain sebagainya ya, untuk perlengkapan rias. Nah, di situ aku berpikir kembali, dan di situ ternyata idenya juga memang bagus, dan saya memulai dari awal itu, dari mulai tetangga-tetangga lah, saya mintain semuanya, dan menurut mereka cocok ya, mulai dari situ kita berjalan dan sampai sekarang. Kan tadi mah bilang katanya ngebangun ke tetangga-tetangga. Iya. Nah, sebagai seorang transpuan, tantangan yang menghadapi, kan kita tahu lah ya, sebagai transpuan ini tuh banyak banget stigma
di masyarakat. Betul. Nah, kalau buat Emak sendiri waktu membangun usaha ini, tantangan, bagaimana pendekatan Emak? Mungkin kawan-kawan teman-teman bayangan di rumah kan juga bisa ambil trik and tips gitu ya, bagaimana ketika dia mau membangun usaha, mau pendekatan sama masyarakat, hal-hal apa yang menurut Emak penting sih untuk kita ngebangun pendekatan di masyarakat? Sebetulnya tidak terlalu mudah kita memang untuk mendekatkan diri ke warga lingkungan sekitar yang belum kita kenal. Nah, di satu sisi aku dapat support juga dari teman aku di sini. Kebetulan dia rumah yang dibakar sama aku, dan pada saat itu dia mempunyai ide-ide beberapa gagasan gitu untuk kita bisa coba deh gaul gitu sama teman-teman, sama tetangga di sini. Terus saya mencoba mendekatkan dirinya itu dengan kreativitas. Kedua, memang dari segi kita sendirinya yang bisa membawa diri kita di lingkungan yang kita cintai. Misalnya kita tinggal di situ, ya berarti kita juga menghadapi warga-warga yang memang harus kita dekati. Misalnya dengan tetangga sebelah, dengan tetangga sekitaran yang terdekat terlebih dahulu. Dengan interestnya mereka terhadap kita, berarti ada timbal balik atau feedbacknya dong. Nah, pada saat itu kita sebagai emang akan menjadi pelaku usaha, kita memang berniat pada saat itu ya gue harus deketin dong orang-orang sekitar. Maksudnya berhubung usaha yang akan kita kembangkan itu adalah usaha yang memang berhubungan dengan orang-orang sekitar, terutama wanita. Nah, di saat itu ya kita deketinnya juga perempuan-perempuan. Saya sebagai transpuan kan bisa masuk karena memang gender yang kita iya begitu. Misalnya tekstur tubuh, maksudnya semuanya, gestur dan lain sebagainya, kita memang sudah ala-ala pere ya gitu maksudnya. Nah, tadi kan Emak bilang katanya ada support system dari teman dekat gitu ya. Artinya Iya, menurut Emak itu sebagai transport itu penting banget kita membangun support system antar satu sama lain gitu ya, agar karena nggak bisa kayak kita mau melakukan apa-apa itu nggak bisa kita sendiri gitu, atau kayak gimana? Aku itu dibantu sama teman aku karena mungkin pada saat aku tinggal di sini, misal untuk berencana menetap nih, pada saat itu kan aku masih survei-survei, masih yang menginap sehari dua hari untuk melihat sisi lingkungan di sekitar. Nah, pada saat aku mendapatkan support dari dia punya pendapat, punya ide dan lain sebagainya. Karena pada saat itu memang dia keong ya, punya modal dan lain sebagainya. Aku juga kan sedikit-sedikit adalah bantuan dari dia. Kita juga tidak melupakan dari dasarnya seperti apa. Nah, pada saat itu dia memfasilitasi aku nih satu ruangan. Nih, di sini aja, di sini murah dan di sini kita bisa jangkau beberapa karena posisi strategisnya itu kita ada di ujung gang. Seperti itu. Jadi dia itu mensupport aku itu karena mungkin udah deket juga ya dengan Cong gitu ya, bahwa kita itu si transport itu bakal maju deh, di sini belum ada. Nah, itu satu sisi yang memang benar-benar kita dapatkan nih. Maksudnya kita akan membuka usaha itu dengan ide dan jenis usaha yang enak. Nah, ternyata usaha rias pengantin dan salon ini cocok di sini. Tuh, teman-teman bayangan dengerin, jangan sok cantik, jangan sombong. Kita sesama komunitas itu penting untuk saling membangun, saling support system, jangan nyinyir. Karena untuk mencapai sebuah kesuksesan itu penting untuk melibatkan bukan penting untuk melibatkan kawan-kawan, tapi melibatkan kawan-kawan yang memang secara support dan dukungan ada di sekitar kita gitu ya, Mak. Nah, kalau tadi kan Mak katanya desain pakaian pengantin ini ngejahit sendiri gitu ya, pasang payet sendiri, ngejahit sendiri gitu. Itu ada kursus atau otodidak aja? Sebetulnya untuk awal memang penyemangat aku otodidak. Aku mencetaknya dengan segi dari bahan yang sudah jadi atau produk yang memang sudah jadi aku bongkar, pretelin semuanya, aku cetak ulang dan kan jadi seperti yang sama. Nah, setelah itu aku mendapatkan informasi dari BLK Kota Bogor untuk BLK Balai Latihan Kerja. Oh, Balai Latihan Kerja dari pemerintah gitu ya? Iya, dari pemerintah gratis dan kita juga disekolahkan selama 40 hari
dapat seragam dan seperti sekolah seperti biasa. Nah, di situ aku dapat guru yang memang benar-benar masuk dan memang teknik dasarnya itu kebetulan emang bicaranya sangat mudah. Dan setelah itu di BLK itu juga kita seperti kita melakukan kegiatan sekolah dan aku mengikuti tahap 2 untuk di sesi teknik berikutnya. Dan juga di desain ini aku tidak sendiri karena kita juga memang ada tim. Disebut tim itu sebetulnya bukan tim awalnya. Saya mencabut satu-satu teman-teman yang terdekat yang memang berminat. Iya, memang berminat itu untuk misalnya Kak aku nggak ada kerjaan, boleh nggak aku minta kegiatan apa gitu di sini? Oh baiklah. Nah untuk itu saya coba dulu dari awal dari mulai mengaput ya. Apa sih mengaput itu? Jahit manual. Oh iya. Jahit manual dulu rapi apa tidak. Nah di situ setelah dia naik tingkat dia baru bisa mendesain bordir-bordir yang akan kita tempel. Selanjutnya memang ada payet, manik-manik dan hiasan-hiasan untuk kebaya tersebut. Gitu. Kan tadi ikut di Kak, BLK Kota ya? Bogor. Itu tuh pemerintah organisasi komunitas atau apa? Aktif di organisasi komunitas juga? Ada aktif. Dulu aku pernah di LSM, ada yang namanya Lekas, di HPAD atau di PEKA, juga ada di apa namanya sejenis untuk teman-teman Polinatsa dan lain sebagainya ada pernah. Dari mulai dari tahun 2006 gitu. Itu gabung di komunitas. Di organisasi komunitas. Cuma memang apa namanya BLK ini emang organisasi pemerintah. Maksudnya itu emang program-programnya itu memang dikhususkan untuk yang sudah putus sekolah. Jadi untuk pengembangan usaha, pengembangan kinerja dia sendiri atau SDM itu nanti kita direkrut betul-betul memang betul menjadi murid dan setelah lepasnya kita akan disebar bisa disampaikan atau ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang akan dituju seperti itu sesuai dengan nanti ini apa namanya jurusannya masing-masing seperti itu ada otomotif bahasa Inggris ada rias pengantin ada salon ada masak kitchen atau juga komputer itu sesuai dengan minatnya kawan-kawan. Betul nanti juga ada seleksi. Nah kalau apa namanya Mak tahu soal Perda Bogor yang sempat viral nggak di tahun terhadap kawan-kawan komunitas yang mengkriminalisasi kawan-kawan komunitas? Saya sih yang baca di P4 itu ya. Dia tahu ya? Iya sudah tahu. Nah, aku boleh tanya sedikit perihal itu ya, Mas. Menurut Mas sebagai warga Bogor yang apa namanya beririsan langsung dengan perda tersebut dan sebagai pengusaha dan keterlibatan langsung dengan masyarakat gitu ya, Mas. Dampak secara langsung yang dirasakan oleh emak sebagai pengusaha transgender perempuan itu ada nggak sih dari perda tersebut atau kayak akhirnya gara-gara perda itu emak jadi susah untuk lobby-lobby orang kumpul atau apa ada nggak sih dampak dari itu? Sebetulnya karena mungkin situasi circle-nya itu ya karena kita memang circle-nya dengan perempuan, laki dan transpuan. Nah tapi di satu sisi memang ada kesenjangan di antara perempuan dan laki-laki. Di perda tersebut juga kan disebutkan bahwa untuk gendernya yang transpuan tidak memegang klien yang perempuan seperti itu. Tapi di situ juga yang bikin kita berpikir benar-benar si perda itu berdampak dan membuat kita terikat itu adalah bahwa tidak disebut komunitas LGBT-nya sensitif. Jadi si LGBT itu tidak boleh bergerak dimanapun dia berada dan dia itu memang tidak diharuskan untuk memang dihadirkan ke publik. Jadi secara ruang tuh merasa terbatasi pada saat itu. Tapi untuk saat ini mungkin dengan kreativitas dan memang jam terbang kita memang yang sudah tidak sudah tidak orang harus berpikir lagi seperti apa terhadap misalnya klien ingin menuju ke kita gitu ya untuk membuat satu perjanjian untuk jual beli atau kita memang mau menggunakan jasa
sekarang sudah tidak terlalu karena memang sebetulnya pengertiannya itu dari kliennya sendiri. Dan klien Mbak juga sebenarnya udah banyak ya Mbak, jadi kayak aman lah ya gitu ya. Iya, kita terhalang lah. Maksudnya dengan traffic itu ya peraturan yang memang dari Perda Bogor yang memang LGBT itu ada beberapa yang memang harus punya staff tertentu. Nah, kalau boleh tahu, Emak itu asli sini atau dari luar daerah? Saya asli dari Bogor Selatan. Kebetulan memang beda kecamatan. Beda kecamatan aja. Kecamatannya sama, beda nama kelurahan aja. Oh, beda desa berarti. Desa ya. Desanya seberangan, sebelah sana aku di sini. Nah, kan melihat dari situasi kawan-kawan komunitas saat ini ya Ma, yang pasca pandemi secara perekonomian di kawan-kawan juga makin terbatas, kesempatan tentu juga makin terbatas. Nah, maka juga tadi kayak katanya pernah di LSM ya. Iya. Nah, menurut Emak tuh hambatan tantangan di kawan-kawan tuh apa sih untuk memberdayakan dirinya secara ekonomi? Sebetulnya memang sarana untuk kita membuat usaha itu bagi teman-teman komunitas itu sebetulnya sudah terbuka sama sekali. Saat ini sudah terbuka sebetulnya, tergantung dari SDM-nya sendiri. Nah, ternyata kan ruang-ruang untuk kita membuka usaha itu sebetulnya dengan gender yang gestur kita ini gampang untuk masuk. Bisa ke salon, masak, jahit, bisa menyanyi dan lain sebagainya. Sebetulnya jenis-jenisnya itu sumber usaha itu ada. Cuma yang pernah saya alami dari teman-teman yang ada, dari awal saya kenal pun dia tidak memegang usaha apapun, tidak berniat untuk membuka diri untuk mental block ya. Iya. Pokoknya aku nggak mau usaha, aku maunya begini aja. Dia terus kan aku bilang makan dari mana? Dia mengharap itu dari pasangan seperti itu. Jadi aku bilang ya gimana memang kita mau mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Kalau memang dari diri kita sendirinya juga kan stuck di situ aja, maksudnya jalan di tempat. Gitu. Oke, harapan Ma buat kawan-kawan tuh apa sih? Harapan aku sih buat teman-teman nih ya, yang khususnya untuk komunitas transpuan, sebetulnya jalan dan ruang membuka usaha itu peluangnya banyak sekali, dan memang itu harus memang disemangati oleh diri kita sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan lebih baik kita jalani dulu, lalu kita dapat menghasilkan seperti itu. Jadi jangan dulu kita pesimis ya, bahwa kita selalu optimis bahwa usaha yang akan kita bangun itu adalah usaha yang akan menjenjang karir kita sendiri. Itu betul guys. Jadi buat teman-teman bayangan di rumah, khususnya teman-teman kawan-kawan transpuan, kadang aku sebagai orang kreatif di depan layar ataupun belakang layar yang punya usaha gitu, kadang memang ketika kita ingin melakukan segala sesuatu itu bingung mulainya dari mana gitu. Tapi yang penting, kalau menurut si Mat tadi bilang harus optimis, yang penting adalah lo berani memulai. Kalau bingung mulainya apa, lo lakuin aja dulu. Karena kita bisa juga sambil belajar dalam prosesnya gitu ya Mak. Karena aku juga kan tidak selalu ada di atas. Betul. Dari awal saya membangun usaha ini kan kita dari nol. Lalu kita bukan dari nol, memang nol blank gitu. Kita punya basic. Dari basic itu kita kembangkan satu-satu, kita nanti akan dapat teknik selanjutnya. Jadi pada saat dulu misalnya saya ngedesain baju itu hasilnya seperti A, dan sekarang udah menjadi Z, nah itulah tahap-tahapan kita akan terus berkembang. Seperti itu. Kalau boleh dibocorin nih Mak, biar menjadi motivasi kawan-kawan juga ya. Kalau boleh dibocorin, penghasilan Mak usaha itu berapa sih? Takaran digit aja deh ya, kalau nggak mau nyebutin berapa nominal angkanya. Kira-kira dalam sebulan itu Mak tuh income pemasukan yang Mak dapatkan itu berapa? Kalau income itu kan memang tergantung dari jam terbang. Maksudnya jam kerja kita itu akan dapat seberapa banyak. Tapi kalau misalnya kita hitung secara keseluruhan, misalnya dalam satu bulan kita tidak menduga bahwa itu akan kita dapat segitu, tapi range rata-ratanya itu sekitar 10 juta kita pegang setiap bulan. Jadi artinya juga kalau yang tadi Ma bilang
ketika lo mau melakukan sesuatu, fokusnya jangan di uangnya, karena uang itu akan mengikuti ketika lo sudah punya jam terbang gitu ya, Mak. Sebetulnya dia sama. Anak-anak sekarang tuh sebelum dia melakukan pekerjaannya itu atau kegiatannya yang akan dia lalui, dia sudah mikir jadi fitness. Catat tuh. Padahal duit itu akan mengikuti ketika kita memang sudah punya keahlian dan kemampuan ya, Mas. Iya, Karena nanti orang juga menilai. betul, karena keahlian dan kemampuan itu nggak bisa dibayarkan gitu ya. Iya. Istilahnya kalau lo udah punya skill ya, skill lo akan dibayar dengan sangat amat luar biasa gitu ya istilahnya gitu. Pokoknya hasil yang diterima adalah kepuasan dari konsumen tersebut. Oke, nah kalau yang tadi ini balik lagi ke ngomongin soal organisasi ya, Iya. komunitas. Karena emak juga tadi kan sebagai emak ayam di kalangan komunitas, baik di organisasi ataupun misalkan saya tadi emak punya usaha, ketika ada kawan-kawan komunitas yang minta pekerjaan atau apa, emak juga ngerangkul kawan-kawan gitu ya. Nah, harapan emak sebagai emak-emakan dari kawan-kawan ini gitu ya, apa sih harapannya ke pemerintah gitu agar memberikan ruang dan kesempatan yang sama untuk kawan-kawan transpuan ini, untuk memberikan peluang untuk kawan-kawan, harapan itu apa? Atau kawan-kawan NGO mungkin organisasi. Iya, betul. Tapi memang sejak dari dulu juga kan semua harapan itu akan terungkap jika memang ada kita tuh dapat persetujuan atau yang lainnya. Oke, Pemerintah misalnya nih ya. Sekarang di sini disetujui deh, Mak. Jadi apa yang mau Mas sampaikan sama pemerintah atau orang NGO ketika ngomongin soal pemberdayaan untuk kawan-kawan komunitas yang ingin Mas sampaikan? Yang ingin saya sampaikan adalah ingin seperti dulu lagi, misalnya di satu sisi seperti dinas sosial yang selalu mengembangkan ide-idenya ataupun mereka sering melakukan kegiatan sosial khususnya untuk transpuan pernah ya beberapa kali saya ikuti dan di situ akan menghasilkan skill-skill untuk teman-teman transpuan. Nah di sini adalah membentuk capacity building untuk mensumberdayakan para transpuannya itu. Jadi di sana itu ada program lah, ada rencana-rencana misalnya di suatu pemerintah daerah bahwa transpuan juga memang layak untuk disumberdayakan. Karena kawan-kawan transpuan juga punya kemampuan, punya skill, punya kemauan ya yang pasti ya. Meskipun ada beberapa kawan-kawan transpuan yang mungkin yang mata dihilang, tapi banyak juga kawan-kawan yang memang secara kemauannya juga besar, minat belajarnya juga besar. Jadi berikanlah ruang dan kesempatan yang sama untuk kawan-kawan lain gitu ya. Soalnya kan di dinas itu kita juga sering mengikuti pelatihan karena memang program kerjanya ada. Pelatihan-pelatihannya misalnya berkegiatan mengenai masa memasak, make up atau jahit, komputerisasi dan lain sebagainya. Jadi harapan saya itu di pemerintah itu ada kegiatan yang memang tujuannya itu sesuai dengan jalur-jalurnya masing-masing seperti itu. Kalau memang ada. Nah, kalau di sini tuh Mak tinggal sama keluarga atau sendiri atau punya pasangan mungkin? Tidak ada. Aku tinggal sendiri di sini. Kadang-kadang di sini juga kan ada teman-teman tim ya yang memang menginap di sini untuk singgah dan memang diperbantukan untuk melakukan pekerjaan semuanya. Jadi di sini tuh Mas sendiri aja, paling ada kawan-kawan yang tim gitu datang. Siapapun itu teman-teman, baik teman-teman yang secara main atau singgah nginap di sini atau sekedar membantu juga sering di sini, sering berganti-ganti lah gitu. Nah, ada pesan terakhir nggak Mbak yang ingin Mas sampaikan atau yang ingin mengungkapkan apapun itu? Yang ingin saya sampaikan adalah khususnya untuk teman-teman transpuan di sini, bergiatlah dalam mencari pekerjaan atau kita menghasilkan pekerjaan karena di situ kita akan menghasilkan uang seperti itu. Jadi jangan pernah kita pesimis bahwa dengan usaha yang akan kita jalan itu kita akan mengalami kemunduran. Kalau misalnya kita naik ke atas, gimana tidak? Betul. Aku juga kayaknya mau mention deh, gini. Aku sadar bahwa diskriminasi atau perilaku ketidakadilan terhadap kita komunitas itu nggak bisa nutup mata. Itu terjadi dari itu nyata adanya. Banyak kawan-kawan yang ngalami gitu.
Tapi please untuk kawan-kawan, kesadaran itu juga jangan akhirnya menjadi mental block untuk kita sampai akhirnya kita tidak berani, ya sampai nutup diri, nggak berani untuk melangkah dan apapun. Karena seperti yang Mak bilang tadi, sebenarnya kesempatannya aja belum terbuka. Meskipun kesempatannya banyak, kesempatannya belum terbuka, tapi jangan lelah untuk coba terus, gitu ya. Karena istilah kasarnya kalau ngomongin jam terbang, usaha itu nggak akan mengkhianati hasil, itu ya. Iya betul. Apapun yang kita lakukan, yang penting hasil. Gitu. Oke guys, itu aja podcast kita hari ini. Sampai jumpa di next video cahaya kita berikutnya. Tapi sebelum itu, lagi-lagi gue mau ingatkan, jangan lupa dibantu subscribe, like, comment, and share videonya agar channel gue terus berkembang. Bye.